Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, manusia Kau beri tugas menjaga misteri-misteri-Mu. Semoga kami selalu menghormati sabda-Mu dan ajarilah kami memahami nama-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Tuhan akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Saudara-saudara, hendaknya orang memang kami, sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah, bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah ku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Apabila mempelai diambil, barulah sahabat-sahabat mempelai akan berpuasa. Sekali peristiwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Yesus menjawab, dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa, selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam perumpamaan dalam Injil hari ini, kita mendengar bagaimana kantong kulit harus dicocokkan dengan baik dengan anggur yang akan disimpan di dalamnya, bahwa anggur yang lama harus disimpan di dalam kantong yang lama, sedangkan anggur yang baru harus disimpan di dalam kantong yang baru. Sebaliknya, kain baru yang sobek harus ditambal dengan kain baru juga, bukan dengan kain bekas. Apa makna-makna di balik kedua perumpamaan ini? Ini adalah pengingat bahwa kita perlu memiliki sikap dan kehidupan yang sesuai dengan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kecuali jika kita benar-benar menjalankan iman kita dengan cara yang kita percayai, dan mengisi hidup kita dengan tindakan yang sesuai dengan jalan Tuhan, dan tidak lagi hidup menurut cara dosa kita yang lama, seperti anggur baru yang cocok dengannya. Kulit anggur yang baru, kita akan berakhir dihancurkan jika kita menggunakan cara hidup lama dan dosa-dosa masa lalu kita untuk menghidupi iman baru kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menggunakan perumpamaan itu untuk menunjukkan bagaimana menjadi murid-Nya berarti kita semua perlu mendengarkan Dia, mengikuti Dia dan melakukan apa yang Dia perintahkan untuk kita lakukan.
apakah kita mau dan mampu melakukannya. Tidak mudah bagi kita untuk mengubah cara kita menjalani hidup kita karena kecenderungannya adalah bahwa kita lebih memilih kenyamanan hidup daripada kesulitan, untuk memuaskan diri sendiri dan keinginan kita daripada memperhatikan kebutuhan orang lain. Tetapi kita tidak perlu takut, karena jika kita setia dan tetap teguh dalam iman kita, maka Tuhan akan menilai kita layak untuk kerajaan dan kemuliaan-Nya yang kekal, dan Dia akan mengumpulkan kita semua, sementara mereka yang menolak Dia akan dengan keputusan mereka sendiri diusir ke dalam kegelapan dan penderitaan abadi. Pilihan ada di tangan kita untuk memilih apakah kita ingin mengikuti Tuhan dengan setia atau apakah kita ingin terus berjalan di jalan kegelapan dan dosa. Semoga Tuhan membantu kita dalam perjalanan kita, menguatkan kita dalam tekad kita dan memberdayakan kita semua untuk hidup dengan setia di hadirat-Nya setiap saat. Semoga Dia memberkati usaha dan pekerjaan baik kita, dan semoga Dia selalu bersama kita, terutama melalui saat-saat tersulit dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita, sekarang dan selamanya. Amin.